Setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
Shalom. Saya percaya dimanapun kita berada saat hari ini, Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan perlindungan, dan kuasa Tuhan yang tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau Bapak Ibu Saudara boleh bersedia untuk melihat dan mengikuti ibadah ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan dan bersedia mengirimkan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lainnya. Tentu semua apa yang Bapak Ibu berikan sangat bermanfaat bagi gereja Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Engkau mempertemukan kami kembali di dalam ibadah online. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat hari ini saya ingin menyapa terlebih dahulu bagi setiap kita yang telah melihat dan sedang melihat video yang sedang Bapak Ibu saksikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah masalah wabah yang sedang melanda hampir seluruh negara di dunia ini, kita yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita semua. Tuhan tetap nyata, Tuhan tetap ada bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah-tengah wabah ini, kita harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dan bukan semakin menjauh, tetapi semakin mendekat kepada Tuhan. Ingat akan kasih-Nya, ingat akan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang dituliskan di dalam Mazmur 62, ayatnya yang pertama sampai ketiga. Mazmur 62 ayatnya yang pertama sampai ketiga, perikop firman Tuhan diberi judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara-saudaraku yang terkasih, Mazmur ini atau ayat ini dituliskan oleh Raja Daud, yaitu raja yang menggantikan Raja Saul. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika Raja Daud hendak menjadi raja pada waktu itu, tentunya bukanlah suatu perkara yang mudah bagi Daud. Kenapa Bapak Ibu? Karena Daud harus menghadapi Saul yang iri kepadanya karena masyarakat atau bangsa Israel lebih mengeluk-elukan Daud daripada Saul sebagai raja pada waktu itu. Sehingga Raja Saul merasakan iri hati dan ingin membunuh Daud. Berulang-ulang Daud melarikan diri daripada Saul untuk menyelamatkan nyawanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Raja Daud hendak atau sudah menjadi raja pun, bukan perkara yang mudah bagi Raja Daud, karena banyak musuh-musuh yang hendak menjatuhkan atau mengalahkan kerajaan Daud. Bahkan bukan hanya musuh dari luar, bahkan musuh dari dalam, yaitu anaknya sendiri hendak mengkudeta bapaknya, yaitu Raja Daud. Saudara-saudaraku yang terkasih, melalui hal-hal ini kita mendapatkan gambaran bahwa Raja Daud menjadi raja bukanlah perkara yang mudah. Menjadi seorang raja pada waktu itu bukanlah perkara yang enak atau gampang, tetapi perkara yang sangat-sangat sulit. Nah, saudara-saudaraku, seringkali ketika Daud merasakan semua itu, Daud berseru kepada Tuhan dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Seringkali banyak orang ketika mendapatkan suatu masalah bukannya dekat dengan Tuhan, tetapi malah semakin jauh
Pikiran kita sebagai manusia seringkali ketika kita diperhadapkan dengan masalah, condong kita untuk memikirkan masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Masalah itu lebih berkuasa daripada Tuhan. Tetapi sebaliknya yang dilakukan oleh Daud ketika hal itu terjadi, Daud semakin berserah dan semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu dikatakan di dalam Mazmur 62 ayatnya yang kedua, dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Tentu sebagai raja, Daud memiliki segalanya. Daud memiliki ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan secara persenjataan militer, semuanya dia miliki. Karena dia adalah seorang raja, dia memiliki semuanya. Tentu semua yang kita miliki dapat menjamin apa yang kita hidupi. Contohnya seperti ketahanan ekonomi dapat menjamin keberlangsungan hidup kita, atau ketahanan militer dapat menjamin perlindungan, keselamatan. Tetapi semuanya itu ada batasnya. Semua baik dan harus kita cari, tetapi semua itu ada batasnya. Semua terbatas. Hal inilah yang diketahui dan disadari oleh Daud, bahwa ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan militer, semuanya itu ada batasnya. Sehingga Daud pergi kepada Tuhan, menyembah Tuhan, tidak mau beralih daripada Tuhan. Mengapa? Karena Daud menyadari bahwa keselamatan, ketenangan yang sempurna, ketenangan yang abadi hanya ada di dalam Tuhan Allah. Karena itu dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, Tuhan sebagai kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan di dunia ini seringkali membuat kita goyah, bukan? Keraguan atau kesulitan, hal apapun itu juga seringkali membuat kita ragu dan jauh daripada Tuhan. Tetapi yang dilakukan oleh Daud, seringkali apa yang dia hadapi, musuh-musuhnya, bahkan anaknya sendiri tidak membuat ragu sedikit pun antara Daud kepada Tuhan. Sebaliknya Daud semakin mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan Daud kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, sungguh berat apa yang dialami oleh Daud. Bahkan anaknya sendiri pun hendak mengkudeta kerajaan Daud. Tetapi belas kasihan Daud tetap untuk anaknya. Dan karena itulah Daud menghormati Tuhan. Saudara-saudaraku, Daud adalah pribadi yang menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Karena itu dikatakan Daud adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti Daud tidak pernah jatuh di dalam dosa atau semuanya hidup di dalam kebenaran. Daud juga pernah salah. Tetapi yang membuat terkesan hati Tuhan terhadap Daud adalah ketika Daud beralih memalingkan dirinya dari dosa kepada Tuhan. Daud kembali mengingat Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Dan menjadikan Tuhan sebagai pusaran, sebagai tongkat yang membuat dia kuat, seperti pegangan yang tidak akan pernah dia lepaskan. Itulah Daud kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang pertama kita harus melihat dan meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah bisa lepas daripada kehidupan kita. Apabila kita lepaskan Tuhan, maka ketenangan, maka perlindungan kita akan terlepas juga. Saudara-saudaraku, apa yang dikatakan di dalam Yesaya, dituliskan di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-29, dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Sekali lagi saya bacakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang
tidak berdaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin pada saat hari ini saya dan saudara merasakan kelemahan, kelelahan, tidak berdaya, atau tidak mampu lagi, tidak dapat sanggup lagi berpikir apa-apa. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Dikatakan di ayat yang sebelumnya, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak akan pernah lelah dan lesu. Tentu hal ini berbeda dengan manusia. Manusia seringkali merasakan lelah, capek, putus asa, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan kita. Dia mengerti, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ketika kita bersandar kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah kekurangan pengertian, hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Apabila kita lemah, lesu, dan merasakan capek, ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan yang membuat kita merasa segar kembali. Saudara-saudaraku, ketika kita merasakan keputusasaan, saya mengundang kita semua untuk datang kepada Tuhan. Saya percaya saya dan saudara adalah orang yang lemah, orang yang tidak dapat bertahan dalam suatu masalah yang begitu besar. Karena itu, orang yang di luar Tuhan, seringkali mereka jatuh dan tidak akan bangkit lagi. Tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan, walaupun dia jatuh, dia akan bangkit lagi. Dia jatuh, dia bangkit lagi. Kenapa? Karena dia memegang Tuhan. Karena dia berpengharapan kepada Tuhan. Harapannya itu yang membuat dia dapat bangkit kembali. Saudara-saudaraku, di ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk kita mendapatkan kekuatan yang baru dan tidak menjadi lelah, ada syarat yang harus kita lakukan, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita menantikan di dalam hadirat Tuhan, di dalam doa kita, di dalam puji-pujian kita, menantikan kuasa Tuhan memperbaharui tenaga kita, memperbaharui jiwa kita, menyegarkan jiwa kita. Saudara-saudaraku, orang yang makan akan merasakan kenyang dan tenaganya pulih kembali, bukan? Demikian juga dengan jiwa kita. Apabila kita tidak dekat dengan Tuhan, seperti orang yang tidak mendapatkan makanan, akan lemah, letih, lesu. Dengan demikian, jiwa kita harus diberi makan. Rohani kita harus diberi makan dengan cara datang kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Dikatakan, jiwaku akan tenang ketika kita dekat dengan Tuhan. Jiwa kita harus dipelihara. Rohani kita harus dipelihara. Satu-satunya cara yaitu dekat dengan Tuhan. Bayangkan dia, renungkan firman Tuhan. Tidak harus terlalu lama, tetapi luangkanlah waktu. Kapanpun, dimanapun, luangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan hal itu akan membuat kita menjadi segar, membuat kita akan menjadi kuat kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat yang terakhir yang ingin saya bagikan untuk kita semuanya, yaitu terambil di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Saya mengundang setiap kita untuk membuka dan membacanya bersama-sama bersama dengan saya. Mari kita membuka. Filipi 4 ayat yang ke-13 kita membaca 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi Rasul Paulus pada waktu itu berkata, segala perkara dapat aku tanggung
di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengakui bahwa di luar Tuhan, dia tidak akan dapat menanggung semuanya itu. Tetapi ketika dia di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan. Segala perkara, termasuk keadaan sekarang ini. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku, saya yakin apa yang kita rasakan ini turut dirasakan oleh Tuhan Allah. Dan Tuhan sudah melewati semuanya itu. Tuhan sudah menang atas semuanya itu. Tuhan sudah menang dan mengalahkan kuasa maut, kuasa si iblis. Karena itu dia berjalan bersama dengan kita saat ini, memberikan kita kekuatan, memberikan kita harapan untuk kita tetap kuat, tetap teguh, tetap beriman kepada Tuhan. Jangan goyah, jangan khawatir. Khawatir boleh, tetapi jangan sampai kebablasan di dalam kekhawatiran. Kenapa? Kalau kita terus di dalam kekhawatiran, terus dalam ketakutan, justru itu yang akan membuat kita semakin jauh dan terjatuh, tidak bangkit lagi. Ketika kita khawatir, ketika kita jatuh, pandang Yesus, pandang Tuhan, pegang janjinya, pegang firman-Nya, alami kuasa Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan, ini aku, pegang aku, jangan jauh daripada aku. Serukan itu kuat-kuat dalam hatimu, maka Tuhan akan bertindak bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saya boleh simpulkan firman Tuhan yang saya bagikan, yang pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus membuat waktu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, memuji di dalam hadirat Tuhan. Di saat seperti itu kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini saya ingin berdoa untuk kita semua yang sedang mengalami sakit atau di dalam masalah. Saya akan berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang sedang ada dalam beban masalah. Mari kita berdoa. Saudara-saudaraku, percayalah kepada Tuhan, sebab Dia menanggung segala apa yang kita rasakan saat hari ini, Dia merasakan juga. Bapa, pada saat hari ini, hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan, kuasa-Mu sanggup melepaskan kami daripada segala jerat si iblis yang membuat kami takut, khawatir, dan sakit. Dengan kuat kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, menyatakan otoritas Tuhan, kuasa Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami mau mengusir kuasa-kuasa si iblis yang mau merebut kuasa Tuhan. Mau mengusirnya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Kau meneguhkan iman kami. Kau menguatkan kami semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Untuk pertolongan-Mu yang begitu ajaib bagi kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Saya berharap firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita walaupun singkat, tetapi ibadah tidak dilihat singkat atau tidaknya, tetapi ibadah itu dilihat apakah kita merasakan dan melihat dan mendapatkan sesuatu yang baik daripada ibadah tersebut. Saya harap firman Tuhan yang baru saja saya bagikan boleh memberkati kita semuanya. Dan saya juga mengingatkan dan berterima kasih bagi Bapak Ibu yang telah bersedia memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lainnya ke nomor rekening yang tertera di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ataupun Bapak Ibu juga dapat mengirimkannya langsung, mengantarkannya langsung ke gereja atau ke rumah Ibu Bendahara Umum gereja kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menutup ibadah online ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak akan pernah berhenti bagi kami. Terima kasih kami boleh mengikuti ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah usahamu. Sehingga engkau terus mendapatkan berkat kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai engkau dan melindungi engkau. Dan apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat ini yang datangnya daripada Allah Bapa Surgawi, daripada anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kita yang telah menerima, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.